Recording in progress. Oke, baik. Selamat malam, Mas PTW. Jadi banyak kan teman-teman nih followernya beliau tuh manggilnya PTW, singkatan Paulus Triwahyudi. Saya kenal udah berapa tahun? Ada 2 tahun mungkin ya, Mas PTW ya, 3 tahun. Dan kalau nggak salah ini ngisi yang keberapa? Ketiga, keempat buat PTW di Etuset Ngopi ya. Terima kasih atas sharingnya. Dan saya terus terang terinspirasi juga bahwa ternyata untuk bersyukur pun perlu kursus itu loh. Ada ilmunya tersendiri dan ini buat saya sebuah keilmuan yang unik ya, yang unik, langka banget. Jadi ini memiliki niche market buat Mas PTW ini. Baik, jadi topik kita adalah gratitude to reach performance at work ya. Jadi bagaimana dengan bersyukur itu kita bisa mendapatkanlah kinerja puncak ya, kinerja puncak dalam bekerja. Saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu vulgar para motivator, bisa double your sales, triple your sales, karena nanti susah ngukurnya loh. Tapi saya mencoba menggunakan bahasa yang lebih soft saja, top performance. Karena top performance itu ya bisa 20%, bisa 50%, bisa 70%, bisa 100%, ya bisa 1000%. Gitu ya. Tergantung kita targetnya gitu. Baik. Itulah yang ingin kita kupas hari ini. Jadi nanti Mas PTW silahkan bisa dielaborasi, topiknya adalah kurang lebih 30-40 menit mungkin cukup ya. Sisanya kita lakukan dengan dialog, tanya jawab, berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bertanya. Ada Cik Ling juga nih sudah bergabung dari Semarang. Ya sahabat, Mas PTW ini adalah orang yang sangat terpanggil untuk berbagi ilmu tentang bagaimana ilmu bersyukur. Dan saya rasanya loh, spesialisasi bersyukur baru Mas PTW sendiri loh. Saya belum pernah ada yang kedua. Ada orang mengaku dirinya saya ini adalah fasilitator untuk bersyukur atau gratitude, belum ada. Tapi kalau namanya marketing, selling, motivator, wah itu tuh sekeranjangan aja masih kurang. Cuma satu-satunya. Termasuk saya sendiri akhirnya membranding nama saya adalah sebagai selling terapis juga mungkin satu-satunya. Oke, Mas PTW, yuk silahkan, time for you. Oke, terima kasih. Saya langsung share screen aja ya. Iya. Sip. Oke. Terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya selalu menantikan sebenarnya di sesi ini karena persiapannya panjang, lebih panjang dari kalau ngisi di tempat yang lain karena pertanyaannya pasti mendalam dan ngejar gitu. Itu berkat bagi saya, berkat karena saya akan mulai dengan cerita bahwa sebenarnya bersyukur ini atau gratitude itu memang area awalnya itu kan untuk pengembangan pribadi yang sifatnya itu sangat personal dan unik. Jadi ngukurnya ya orang pribadi datang ketemu kemudian wah terima kasih ya sharingnya luar biasa, saya merasa plong, saya merasa luka-luka batin saya merasa sembuh, saya merasa bersyukur banget ketemu ada sesi ini gitu. Nah itu udah cukup ya. Sama Pak Men ditantangnya itu harus bisa diukur ini nanti gimana orang datang gitu. Makanya dari situlah saya kemudian setelah sesi pertama kedua saya mencari referensi tentang gratitude itu dan saya menemukan ternyata luar biasa. Dan saya cari juga apakah bersyukur itu bisa jadi modalitas dan ternyata bisa. Maksudnya modalitas itu secara keilmuan itu sudah dibuktikan ada 2 dokter yang memang penelitian riset beliau memang tentang itu. Salah satunya Seligman itu psikologi positif sama Robert Emmons gitu. Nah, itu menjadi dasar saya kalau kemudian bercerita sama teman-teman yang kritis kayak Mr. Min ini. Oke, kita mulai dengan gratitude untuk performa puncak di tempat kerja. Saya akan mulai dengan jadi topik kita ada gratitude, ada performa puncak, kemudian ada tempat kerja. Saya membaginya dari 3 area ini. Dan saya akan mulai dengan gratitude dulu. Apa itu gratitude? Nah, gratitude itu tujuan akhirnya kalau ditanya apa sih yang dikejar, apa sih yang mau didapatkan dari gratitude itu menjadi diri versi terbaik.
menjadi versi diri yang terbaik. Jadi eh, dulu diawali karena saya lebih banyak bergerak di area motivasi, maka ketika mengisi sesi itu membuat orang merasa dia enjoy, merasa orang datang itu merasa at home, kemudian merasa menemukan kenyamanannya, menemukan oke, aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Dan kemudian terus setelah itu ngapain gitu? Setelah itu ngapain? Lalu terdorong untuk, oh iya ya, dengan menemukan ini ada kesadaran tertentu, lalu saya bisa menjadi versi diriku yang terbaik gitu. Lalu bergerak lagi, kemudian kalau aku menjadi versi terbaik, bisa nggak diterapkan di rumah? Bisa nggak diterapkan di titik-titik, di titik-titik, di titik-titik gitu. Dan kemudian berkembanglah kejadiannya itu sampai kepada tahapan bahwa saya mengisi di gratitude tentang marriage and family. Dan nyambung ternyata juga di sana. Ini salah satu grup namanya komunitas Ark Family. Saya udah mengisi kesekian kalinya juga di sana. Kemudian bersyukurlah senantiasa di grup juga komunitas Amos Internasional. Kemudian ada yang di kelompok Rebuan, itu bersyukurlah senantiasa. Baru pertama kali mengisi di sana. Kemudian ada yang gratitude untuk kesehatan. Ini terkait dengan banyak orang yang sakit. Waktu itu bisa nggak ya dalam kondisi sakit itu bersyukur gitu. Itu kan tantangan banget. Dalam kondisi sakit bersyukur. Terus kan kita sering bilangnya, udah disyukurin aja, enak lo ngomong doang, bersyukur gitu kan. Karena lu nggak ngalamin, coba kamu di posisiku gitu. Coba kalau di posisiku, kamu bisa nggak kalau ngomong seperti itu gitu. Dan itu sungguh-sungguh menantang. Kemudian untuk parenting juga, mendidik anak dengan keteladanan dan cinta, parenting. Kemudian saya juga mengisi untuk anak-anaknya. Biasanya mengisi untuk anak-anaknya dulu, kemudian PR selama 30 hari, kemudian perjumpaan dengan orang tua. Jadi sesi anak-anak selesai, kemudian mereka membuat jurnal bersyukur selama 30 hari, ditutup dengan perjumpaan sekali lagi bersama dengan orang tua. Orang tua dikasih sesi juga tentang gratitude-nya. Kemudian ada kemarin ngomong juga tentang money follows joy. Ini juga menarik ini karena nggak tahu banyak yang merasa bahwa sekarang ekonomi sulit, susah dan kita ngalamin pengalaman itu setelah masa COVID itu berlalu, bayangannya kemudian pulih ternyata nggak juga gitu. Kemudian ada sesi money follows joy dan itu terjadi nggak hanya satu sesi. Kemudian diikuti dengan sesi yang berikutnya, part 2. Money follows joy. Dan ada juga kemudian eh, terinspirasi oleh Pak Min, saya bikin kelas namanya Gratitude Indonesia. Harapannya setelah ini nanti akan muncul Gratitude Indonesia dengan sesi-sesi yang selanjutnya. Saya nanti akan mengundang teman-teman aja untuk jadi pembicara. Saya dari Gratitude Indonesia yang akan memfasilitasi. Luis, luar biasa. Kayak Pak Min ini inspirasinya. Kemudian ada sesi yang lainnya, bersyukur nantiasa ini di komunitas healing kalau nggak salah, bersyukur senantiasa. Oke, itu seputar tentang kemudian gratitude masuk ke area-area di mana kita bisa berbagi bersama. Dan ternyata dari pengalaman ini sifatnya personal doang, personal saja, ternyata areanya yang berkembang bisa banyak. Karena tadi itu, kita itu didorong untuk menjadi versi yang terbaik. Nah, ini juga muncul karena pertanyaan yang dulu nih. Kemudian saya menyusun kerangka bukunya, kontennya tentang bersyukur itu. Kalau dulu itu sifatnya letupan dari sesi satu ke sesi berikutnya. Sekarang sudah runut menjadi konten sebuah buku kerja, lembar kerja dari gratitude itu diawali dengan bersyukur dulu. Bersyukur, kemudian dari bersyukur itu kita akan menemukan sebuah kesadaran, sebuah titik nol, sebuah kesadaran. Dari kegiatan kita melalui bersyukur itu ada metodenya nanti akan saya bagikan juga. Kita menemukan ada kesadaran. Ternyata hidup sehari-hari itu penuh dengan begitu banyak hal yang luar biasa gitu. Dan kita tidak perlu mencari sesuatu yang dramatis, yang luar biasa, yang keren untuk menemukan bahwa kita itu bersyukur gitu. Kemudian dari kesadaran itu muncullah bahwa sejatinya kita sudah memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kita tidak perlu mencari di luar sana. Karena semuanya itu sudah ada di dalam diri kita.
Kemudian dari pengalaman ternyata sudah ada di dalam diri kita sumber dayanya sudah ada. Mungkin ya kalau dalam 1 sampai 10 saya pengen menjadi seorang motivator. Ya mungkin semangat motivatornya itu spirit motivasinya sudah ada, mungkin baru 1 atau 2. Lalu berikutnya ya tinggal mencari kepada siapa bisa belajar. Itu yang dimaksud dengan bahwa kita sudah memiliki sumber daya internal yang dimiliki untuk bertumbuh dan berkembang. Lalu menjadi versi diri yang terbaik. Menjadi versi diri yang terbaik itu ada di poin tertentu kita akan merasa bahwa selama ini saya itu termotivasi oleh sesuatu di luar sana. Termotivasi. Lalu ketika kita menemukan titik momentum di mana kita bersyukur yang tanpa syarat, kita tidak lagi termotivasi, tetapi kita kemudian terinspirasi. Sesuatu yang tampaknya lebih mendalam daripada sebuah dorongan dari luar. Ini benar-benar kayak kalau dari dalam sisi spiritualitas itu terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu di ruangan ini juga saya rasakan memiliki sesuatu yang mau apapun yang terjadi di luar sana, saya berbagi ya berbagi aja gitu. Nah, karena berbagi itu ternyata menjadi state normal kita, natural state kita itu memang berbagi. Maka ketika berbagi dan kemudian kalau Pak Min bilang tekad aja, butuh tekad aja, begitu udah ditekadin, kemudian udah mengalir gitu. Nah, saya meyakini itu dan saya mengamini bahwa kemudian saya juga begitu memutuskan, oke saya kalau begitu saya lakukan dan sebagian kita juga sesekali menemukan bahwa kita bahkan terinspirasi oleh apa yang kita lakukan sendiri. Kalau kadang-kadang kita terinspirasi oleh kegiatan orang lain, nah kita bisa nanti menemukan bahwa kita bisa terinspirasi oleh bahkan oleh sesuatu yang kita lakukan sendiri gitu. Sesuatu yang saya rasakan itu masih timbul tenggelam gitu loh. Kadang-kadang terinspirasi, kemudian kadang-kadang hilang lagi gitu. Nah, berharap konsistensinya, kemudian spiritnya akan mulai bertumbuh dengan sesi-sesi yang selanjutnya. Kemudian setelah menemukan versi diri yang terbaik dengan apapun kondisinya, kemudian kita akan menemukan misi kita. Misi pribadi kita itu ternyata kita itu punya keluarga. Kita punya kesehatan yang harus dijaga, kesehatan yang dijaga. Kemudian ada area pekerjaan. Di area pekerjaan itu juga ada area keuangan juga di sana. Ada area pelayanan, ada area juga hobi dan passion. Maka di misi itu kita membaginya menjadi 6 area. Dan ujung yang terakhir adalah menjadi berkat untuk sesama. Kita diutus untuk mewartakan atau membagikan apa yang kita miliki itu untuk bersama. Karena state natural kita ya memang berbagi itu. Dan kita bahagia. Sejatinya ketika kita melihat orang lain bahagia atau seseorang yang kemudian kita ketemu dia tersenyum pada kita juga pasti akan membalas tersenyum gitu. Sampai kemudian ada hijack dari pikiran, orang itu pernah menyakiti hatimu loh. Terus kemudian kita menarik menarik senyum kita gitu. Itu lucu juga gitu. Lucu juga. Tapi kita semakin menyadari bahwa dengan bersyukur itu kita ketemu dengan kesadaran kolektif, kesadaran personal juga bahwa kita itu sejatinya dipanggil, didorong dan merasakan kita itu dibagi buat orang lain, buat keluarga kita, buat sesama kita, buat masyarakat kita, bahkan buat dunia semesta raya gitu. Kita akan sampai pada pengalaman itu. Nah, itu gratitude secara umumnya begitu. Secara umum gratitude akan membahas tentang itu. Nah, kemudian apa yang bisa didapatkan dari gratitude? Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang di ruangan ini boleh tuliskan di chat siapa yang membuat atau menuliskan jurnal bersyukur setiap hari. Kalau membuat, boleh tuliskan angka 1 gitu. Atau kasih reaksi juga boleh. Kalau membuat, boleh tuliskan angka 1. Kalau kadang-kadang isi, kadang enggak, boleh tuliskan angka 2. Kalau pakai reaction juga boleh. Jempol itu berarti melakukan gitu misalnya. Silahkan. Yang menulis ya, maksudnya benar-benar menulis. Menulis kegiatan membuat jurnal bersyukur gitu. Atau membuat jurnal bersyukur tapi dalam hati saja, tidak ditulis. Itu boleh juga. Yang dikejar sekarang adalah yang menuliskan secara tertulis dengan tulisan tangan. Apakah ada? Apakah ada? Saya lihat di chat ya. Kalau ada, boleh tulis angka 1. Itu berarti yang melakukan.
Dua, tidak menulis hanya dalam hati saja. Oke, terima kasih Pak Mersa. Oke. Biasanya bagaimana perasaannya setelah menuliskan hal yang disyukuri? Oh, ini karena tidak menuliskan ya. Kalau mengucapkan, kalau setelah mengucapkan hal yang disyukuri, Pak Mersa mengucapkan dalam hatinya dalam waktu khusus untuk melakukannya atau sembari melakukan aktivitas lain kemudian bersyukur gitu. Biasanya bagaimana? Boleh buka eh, suara. Oke, bahagia. Oke, good. Berarti momennya dilakukan setelah berdoa, setelah sholat. Wah, itu pas banget itu. Keren banget. Terima kasih atas responnya. Bahagia. Ternyata ada begitu banyak hal yang baik terjadi dalam hidup saya. Itu yang yang sering dituliskan oleh peserta jurnal bersyukur. Ternyata ada begitu banyak hal yang baik terjadi dalam hidup saya sehari-hari. Dan yang lebih dari itu, karena biasanya kan dituliskan, harus ditulis. Kalau di kegiatan kursus bersyukur kan harus ditulis. Dan sebagian menemukan bahwa, oh iya ya, ada jeda, ada pause. Ada kondisi di mana waktu itu saya merenung dan saya bisa memilih-milih reaksi atau respon apa terhadap sebuah kegiatan. Sebagian juga menyatakan bahwa biasanya kalau ada stimuli tertentu, saya langsung reaktif gitu. Nah, setelah mereka bersyukur, membuat jurnal bersyukur, mereka merasakan perbedaan pergeseran dari biasanya sebagai reaksi, lalu mereka bisa merespon gitu. Lalu ada merasa bahwa ada default system di semesta ini yang kita sebut sebagai sudut pandang lain, bukan sudut pandang baru. Dan default systemnya itu salah satunya bahwa bahagia itu memang titik nol kita itu bahagia gitu. Kondisi standar kita itu bahagia. Bahagia itu kondisi standar kita. Inilah pengalaman yang kemudian kesadaran dimulai. Pengalaman kesadaran dimulai dari situ. Biasanya saya akan kasih tuliskan ini gambarlah pemandangan. Tapi kalau Bapak Ibu mau menuliskan juga nggak apa-apa sih. Mau menggambar sekitar 30 detik gitu, silakan gambar pemandangan. Di meja juga boleh gitu ya. Di dalam bayangan juga boleh gitu. 30 detik gitu. Oke. Sejenak ketika kita membayangkan gambar pemandangan, apakah ada atau kalau yang sempat menuliskan menggambarkan langsung secara di kertas gitu, dimulai dari dua gunung, di tengah-tengahnya ada matahari, kemudian ada jalan gitu, kemudian kiri kanan ada sawah gitu. Dan di hampir semua sesi yang saya bagikan, gambar pemandangan itu mengacu pada yang tadi saya sebutkan deskripsinya. Kenapa? Karena kecenderungan kita itu cari yang gampang, yang mudah, yang kemudian teringat. Karena memang kita itu diprogram atau terprogram atau memprogram. Nah, karena itu sifatnya program, maka bisa di-uninstall atau diprogram ulang, gitu ya. Itu kita cepat aja membahas ini karena ini sesuatu yang mungkin sudah menjadi pemahaman kita bersama. Bahwa kita semuanya, pikiran kita itu diprogram. Oke, tentang kesadaran, tadi aku sudah memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Salah satu hal yang sudah kita miliki adalah tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan hidup itu sendiri. TPPH, tubuh, pikiran, perasaan, dan hidup, itu dirancang untuk menghindari kesakitan dan mencari kenikmatan. Menghindari penderitaan, mencari kenikmatan. Itu rancangan tubuh memang begitu kan. Rancangan tubuh kan begitu. Pikiran juga begitu. Pikiran itu nggak mau menderita. Perasaan juga menghindari. Kita memiliki kecenderungan menghindari perasaan tidak enak. Kita memiliki kecenderungan
mencari kebahagiaan. Itu kecenderungan. Nah, TTPH, natural state-nya itu is, mudah. Mestinya tubuh itu sehat gitu. Itu mestinya. Pikiran itu damai. Perasaan itu bahagia. Nah, hidup itu berdaya. Nah, kalau tidak itu berarti kan sebutannya disease. Disease itu kan tidak mudah atau sebutannya sama dengan penyakit kalau dalam bahasa Inggris. TPPH itu naturalnya is, mudah. Jika tidak mudah artinya ada sumbatan atau sama dengan disease atau sama dengan penyakit. Jadi natural state kita itu tubuh itu sehat, pikiran itu damai, perasaan itu bahagia, hidup itu berdaya. Dan ini saya semakin ditegaskan oleh teman-teman yang membuat jurnal bersyukur. Itu hampir semua menyatakan, oh saya sekarang jauh lebih ringan hidup saya. Kemudian saya merasa lebih sehat gitu. Bahkan sebagian juga menyatakan psikosomatis itu ketika mengalami sesuatu deg-degan cemasnya banyak, mulai hilang. Nah, TPPH yang selaras itu hidupnya kemudian ngeflow, ngalir gitu. Nah, karena sejak awal gratitude itu memang desain untuk personal, unik, spesial gitu. Maka yang disebut sukses di tahap awal itu adalah ketika setiap dari kita sebagai pribadi yang ikut kursus bersyukur itu merasa bahwa aku sukses itu sukses dalam tanda kutip bahwa ada keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tubuh. Keselarasan itu muncul di sana. Dan kita menyebut sukses dalam dinamika dengan orang lain ketika satu pribadi bisa kolaborasi dengan pribadi yang lain. Bisa connect, bisa nyambung, bisa terhubung itu maka kita sebut sebagai sukses. Karena topik kita sekarang itu tentang performa puncak, maka relasi yang terjadi sekarang adalah TPPH personal berjumpa dengan TTPH yang lain. Nah, kalau itu terjadi, maka dinamika komunikasinya akan nyambung. Oke, metodenya yang dikeluarkan adalah metode 5-21-30. 5-21-30. 5 itu 5 hal yang disyukuri setiap hari. 5 hal yang disyukuri. 5 hal yang disyukuri. Kemudian selama 21 hari pertama itu tidak boleh lepas, tidak boleh lewat, tidak boleh kelupaan gitu. Artinya dalam bahasa yang positif terus-menerus dilakukan. Jika misalnya hari kelima lupa gitu, maka besok harus ulang lagi dari 1/21. Kenapa? Alasannya sederhana. Ini kan repetisi, ini kan membuat kalau dalam bahasanya tubuh, muscle-nya itu bentuk muscle bersyukurnya itu ada dulu, terjadi dulu. Nah, repetisi itu salah satu cara membentuk jalur dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam tubuh kita, membuat jalur bersyukur itu. Nah, salah satu ekspresi yang kemudian terjadi ketika seseorang lupa, kemudian dia akan, aduh, aku lupa gitu. Dan perasaan sayangnya, perasaan kecewanya itu muncul. Itu artinya penanda, sign bahwa sudah mulai terbentuk tombol alarm bersyukurnya. Ketika dia kehilangan, kemudian ada perasaan bersalah dalam tanda kutip. Yang kelak memang perasaan bersalah itu akan hilang. Tapi di tahap awal baguslah kalau udah merasa iya, ternyata aku lupa ya gitu. Dan ada kondisi di mana kita itu seringkali berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kalau bisa membuat centang hari ini sudah melakukan, itu rasanya bangga gitu loh. Jadi kepuasan, kebanggaan, kesuksesannya itu karena menyelesaikan hari itu dengan membuat jurnal bersyukur. Itu ada kecenderungan kita melakukan itu. Sehingga tantangan 21 hari pertama itu menjadi sesuatu yang automatically itu mendorong setiap orang untuk aku mau selesaiin 21 hari pertama gitu. Selain itu memang saya menemukan sebuah jurnal yang mengatakan kita bisa membuat kebiasaan baru dengan melakukan aktivitas selama 21 hari berturut-turut. Di buku yang lain mengatakan 22 hari berturut-turut. Saya lebih sreg menggunakan 21 hari berturut-turut. Sehingga metodenya 5, 21, 30. 30 itu karena biasanya kursusnya itu selama 30 hari. Maka disebutnya 5, 21, 30. 5 yang disyukuri selama 21 hari pertama terus-menerus
dipraktekannya 30 hari pertama. Itu kenapa munculnya 5, 21, 30. Nah, itu menjadi metode khas gratitude Indonesia ini, 5, 21, 30. Nah, apa itu bersyukur? Sederhananya pokoknya bersyukur itu adalah ada apresiasi gitu aja. Ada sesuatu yang kemudian kita rasakan dan kita apresiasi. Kita akui itu sebagai hal yang menggetarkan, menggerakkan hatiku, membuat aku bahagia. Lalu pertanyaan berikutnya sesuai dengan topik kita, apa kaitannya bersyukur di dunia kerja dan performa puncak? Nah, performa puncak itu kalau Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, saya membuat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kalau di PPT-nya sebenarnya dia di slideshow-nya itu 1 dulu, kemudian selesai 2, selesai 3 gitu. Tapi di sini dia munculnya ya langsung nggak apa-apa. Dari 1 sampai 10, kalau 10 itu adalah puncak, di berapakah Bapak Ibu menilai performa Anda? Ini yang pertanyaan reflektif ini. Nah, saya membayangkan ada yang menulisnya 7, itu bayangan saya ya. Ada 8, ada 9, ada yang 10 gitu. Ada kita yang punya kecenderungan itu nggak berani menulis 10, itu kecenderungan juga ternyata. Enggak ah, kalau 10 itu kesannya saya perfect gitu kan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang menjadikannya bisa mencapai 10? Mencapai 10 gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki keyakinan bisa sampai 10? Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah di 10 berarti pertanyaan ini bisa diabaikan. Pertanyaan kedua udah bisa diabaikan. Pertanyaan ketiga juga bisa diabaikan. Apakah Anda memiliki keyakinan bisa 10? Karena ternyata begini Pak Min, ternyata di lapangan itu ketika kita berjumpa dengan teman-teman itu mereka juga nggak yakin bahwa saya bisa mencapai performa puncak gitu. Dari mereka sendiri itu punya keyakinan begitu. Dan alasannya itu agak mengejutkan. Mengejutkannya karena mereka menyalahkan sesuatu di luar sana gitu. Sehingga mereka nggak puncak gitu. Dan nanti Pak Min selaku terapis selling terapis bisa juga pasti memberikan gambaran kenapa ya eee eee, demikian gitu yang terjadi. Ada kecenderungan orang menyalahkan sesuatu di luar sana gitu. Entah bosnya, entah temennya, entah kondisi situasi ekonomi, entah pemerintah, entah kebijakan, macam-macam gitu loh. Nah, para senior nanti saya berharap juga bisa mendapatkan supaya, apa namanya, supaya saya juga mendapatkan sensing, oh ternyata kalau di dunia kerja itu, eee reaksi yang muncul itu seperti ini, gitu. Kemudian kalau pertanyaannya itu saya menyangkut personal, pasti saya akan selalu bertanya, "Cek self talk Anda apa?" Gitu. Kalau ngomongin tentang uang misalnya gitu, pertanyaannya, ketika Anda bangun pagi dan kemudian bangun, apa yang ada di benak Anda, dalam self talk Anda, hari ini yang terberikan pengeluaran atau hari ini dapat duit dari mana ya? Gitu. Nah, kenapa saya bisa sedikit memahami kenapa teman-teman yang gajian bulanan, kemudian ketika bangun pagi yang banyak dipikirkan adalah ini pengeluaran, bayar sekolah, bayar anak-anak, bayar uang jajan, macam-macam, listrik, macam-macam gitu. Karena mereka sudah membuat limitasi bahwa gaji itu hanya sekali dalam sebulan. Nah, kemudian itu menjadi tantangan tersendiri. Apakah gratitude itu bisa mempengaruhi kehidupan dalam sisi keuangan? Nah, kalau hari ini tentang performa puncak, maka ceknya juga, oke, kalau begitu apakah ada ruang bagi saya untuk terus bertumbuh dan berkembang? Oke, kalau kita ngomongin tentang modalitas bersyukur, maka tadi terbagi atas 2 ya. Area internal artinya bahwa keselarasan di tahapan personal, saya dengan diri saya, kemudian keselarasan dengan area eksternal, dengan pihak di luar sana gitu. Pihak di luar sana itu bisa bisa teman karyawan, bisa bos, bisa staf yang lain, bisa karyawan, bisa staf yang lain, atau bisa yang menjadi bawahan Anda, kalau Anda seorang manajer misalnya gitu. Nah, kalau di parenting bisa juga dengan pasangan Anda, itu bisa loh, itu termasuk bagian dari eksternal, dari dunia di luar diri Anda gitu. Karena mereka juga punya struktur sendiri terhadap sistem dalam dirinya. Jadi
gratitude itu juga tidak dirancang untuk menjadi tameng bagi kita, untuk apa ya, untuk ya gratitude itu kan begini, kenapa kamu nggak melakukan itu? Enggak. Jadi gratitude itu benar-benar persoalan personal untuk pengembangan diri gitu. Nggak boleh aturan di gratitude harus dipakaikan kepada orang lain. Dan banyak juga yang kadang-kadang menggunakan gratitude itu sebagai cara untuk menangkis tantangan dari luar gitu, atau mencari pembenaran diri gitu. Dan kita sadar betul kan bahwa sebenarnya kan proving, mencari membuktikan diri benar itu kan paling menguras energi kita. Itu jelas. Dan survival itu juga bagian yang menguras energi kita gitu. Karena sejatinya kalau di gratitude itu kita justru dipanggil untuk berbagi, untuk memberikan versi kita yang terbaik. Maka performa puncak itu sekarang kita bisa mengukur dari dua area juga. Dari sisi aku, apakah aku sudah performa puncakku? Dari sisi perusahaan, apakah ini menjadi titik performa puncaknya di perusahaan? Karena bisa jadi aku merasa energiku masih besar nih, tapi target sudah tercapai gitu. Atau kebalikannya, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi targetku tidak tercapai gitu. Dua area itu. Nah, kalau kita ngomongin antara apa yang diinginkan dengan kenyataan, kalau belum selaras berarti ada gap-nya di situ. Ada gap-nya di situ. Maka yang dikejar dari gap itu tidak lalu kejadiannya, tapi lebih pada perasaan apa yang muncul dulu. Ketika ada kejadian, kemudian kita bukan ngomongin kejadiannya porsinya lebih besar dibandingkan perasaan apa yang muncul. Karena gratitude itu base-nya salah satu yang kuat itu justru di perasaannya. Kalau di kejadiannya udah selesai, tetapi perasaan yang mengikuti itu masih berjalan. Dan tentang perasaan itu luar biasa sekali. Emosi kita itu magnetnya itu luar biasa sekali. Saya menemukan beberapa buku yang terkait dengan pengembangan diri. Koleksi buku saya lebih banyak tentang mindset dibandingkan dengan perasaan. Jadi change your mindset, change your life, change your brain, change your life, change your, pokoknya banyak area buku-buku yang saya baca itu dari yang saya miliki itu banyak ngomong tentang di area pikiran gitu. Dan ketika saya berjumpa dengan gratitude itu dan kemudian terlibat dengan banyak di kelas dan sesi coachingnya, saya menemukan bahwa perasaan ternyata memiliki nuansa, memiliki kekayaan yang luar biasa dan begitu sangat powerful. Maka ketika ada kondisi jurang yang muncul, maka kita yang dicek adalah perasaannya. Perasaan apa yang muncul di situ? Kan kejadiannya jelas nih. Kejadiannya dia ditolak oleh klien gitu. Nah, kalau kita terjebak di kejadian, maka akan loop terus di situ. Akan loop di situ. Dan lalu mereka menjadi sakit hati kalau di urusan pribadi, kalau di sales akan menjadi mental block sebutannya. Oke, kemudian praktek bersyukur di tempat kerja itu bisa macam-macam. Kami kemudian memberikan masukan, salah satunya itu jurnal bersyukur. Jurnal bersyukur itu memang sebaiknya dimulai dengan workshop bersyukur, menyamakan persepsi dulu di antara para teman-teman komunitas atau di perusahaan, menyamakan dulu. Jadi kami lakukan di salah satu perusahaan dan efeknya memang luar biasa. Komunikasi makin terjalin. Kemudian ada magic words. Magic words itu semacam hal-hal positif dari teman kita, kemudian kita tulis, kita berikan. Nah, itu nanti bisa beriringan dengan kotak apresiasi. Misalnya di kantor dipasang sebuah kotak amplop gitu, terus nanti kalau kita menemukan oh si A itu hari ini dia memberikan senyuman padaku gitu misalnya gitu kan. Kita tulis di sebelah kertas, kita masukin ke amplop ke kotaknya di situ. Kemudian ada rapat apresiasi yang memang di salah satu CU saya membagikan materi ini dan kemudian mereka membuat itu. Jadi ada rapat khusus yang akan
membahas tentang, bukan khusus, ada kegiatan harian yang kemudian akan memberikan apresiasi pujian bahwa terima kasih hari ini Anda meletakkan barang pada tempatnya, atau Anda mengirimkan tugas menyelesaikan pada tempatnya, Anda melakukan bla 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 gitu. Hal yang positif aja. Jadi kita punya kecenderungan melihat yang positif dari sisi orang lain. Kemudian kartu ucapan terima kasih, kemudian ada sharing bersyukur, kemudian ada surat apresiasi. Surat apresiasi itu menuliskan surat, benar-benar menuliskan surat, kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, pada praktek bersyukur di tempat kerja atau di tempat yang lain, itu kegiatan ini itu ternyata bagian dari self healing. Ketika dia menuliskan pujian kepada orang lain, sebenarnya dia juga sedang menyelesaikan salah satunya hal yang dia miliki itu. Karena ternyata kita itu tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Misalnya, kalau saya memuji seseorang, oh terima kasih Anda sudah bertanggung jawab dengan melakukan ini. Artinya, kata bertanggung jawab itu kenapa muncul? Karena kita memiliki sumber daya internal, memiliki benih tentang bertanggung jawab itu. Nah, kalau itu tidak ada, tidak akan mudah bagi kita untuk menuliskan kalimat itu. Tidak akan mudah. Jadi kita itu sebenarnya dari sisi pikiran memang sudah punya punya apa ya, punya database tertentu gitu. Nah, kalau sering kita tulis terus, maka bagian itu kemudian akan menjadi lebih lebih di-highlight gitu. Artinya energi itu mengalir pada sesuatu yang kita beri perhatian secara intens. Maka itu akan menjadi intens dan kemudian akan menjadi lebih fokus, apa yang kita fokuskan itu tetap bertumbuh, akan berkembang gitu. Baik untuk personal pun juga baik untuk orang lain. Maka bersyukur di tempat kerja itu sungguh-sungguh bisa berdampak kepada kita pribadi, kemudian orang lain, kemudian kepada komunitas tempat di mana kita kerja. Salah satu yang saya dapatkan dari Robert Emmons dan Dr. Martin Seligman adalah manfaat khusus di tempat kerja adalah peningkatan motivasi, pengurangan stres, peningkatan hubungan antar karyawan, dan peningkatan di kepuasan kerja. Tampaknya sudah habis sampai di sini sesi saya, dan Ya, terima kasih untuk setia menjadi pendengar. Dan oke, akhirnya boleh di-close ya, saya di-close. tutup. Yes. Terima kasih, terima kasih. Oke, boleh di-close ya, slide-nya udah ya. Baik, eh, terima kasih Pak PTW atas sharingnya yang terstruktur ya, dan lebih clear sekarang di dalam hal bagaimana gratitude itu di tempat kerja ya. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Ada yang baru join nih, saya lihat Ibu Penny Inderwasi, selamat malam. Ada Ben siapa ya? Ini boleh boleh diperjelas, Pak Ben, selamat malam. Halo Pak Ben. Oh, nggak ada. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, saya coba akan menambahkan. Oh, Bang Mersa sudah open mic. Ada yang ditanyakan, Bang Mersa? Sekedar komen aja. Ini kan Oh, iya, silakan. sebuah yang menarik ya. Saya sudah beberapa kali dengar sih Pak PTW, kebetulan kan di grup lain, kebetulan waktu itu juga bareng-bareng Pak PTW memberikan suatu materi. Nah, kalau menurut saya kita tuh kan terpaku sukses itu kan hanya pada masalah harta dan jabatan ya. Terus tambah satu lagi misalnya ya tentang pasangan. Jadi eh, padahal sukses itu kan bukan hanya itu, banyak hal-hal yang sukses lain dalam kehidupan kita. Hal kecil aja kita bangun tidur masih bernafas itu kan sebuah kesuksesan dari tadinya kita seperti orang yang dianggap sudah mati, bangun bangun itu kan berarti kehidupan lagi. Tetapi kan kita nggak pernah dididik seperti itu, jadi sehingga pikiran kita itu ya nggak bersyukur tadi kan, apa yang itu bersyukurnya kan just kalau punya uang banyak, punya jabatan, tapi hal itu malah sering nggak membawa bahagia kan, karena begitu kita punya uang kita pingin ini, pingin itu di luar kebutuhan kita. Jadi
Ya, itu kali yang harus kita inikan ke diri kita dulu bahwa eh, sukses itu dalam banyak hal. Jadi kita bisa bersyukur apapun yang kita jalani di hari itu. Nah, mungkin kalau saya kan memang belum karena ngikutin itu nggak tertulis dulu waktu zaman-zaman dulu karena ada buku diari, nulisnya di buku diari. Kalau sekarang kan ya cuman di bukan cuman memang setiap saat tetap dilakukan terutama kan setelah sholat. Jadi sehingga ya happy-happy aja meskipun misalnya keadaan susah kan yang tak tahu susah itu kan kita begitu kita mengadu ke Tuhan, Tuhan membuat hati kita tidak susah lagi kan orang lain kan tidak tahu kita susah atau senang ya. Bisa jadi kita bahagia dilihat susah dan kebalikannya. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, keren pemirsa. Ada lagi dari teman-teman? Pak Handi, Ciling, Pak Andi bagaimana? Apakah bisa bersyukur ketika pensiun? Pak Joko, Pak Friska, Pak Ben. Halo Pak Ben. Pak Min, saya boleh kasih komen sebentar, Pak Min? Oh, monggo, monggo. Ya, ini tanggapan kenapa ditulis gitu, ya. Kenapa ditulis itu? Salah satu hal yang menarik kalau kita di coaching sessionnya itu kan kita itu kan hanya 5 hal yang ditulis, sehingga seseorang itu akan memiliki kecenderungan untuk menuliskan hal-hal yang menarik bagi dia. Lalu dari situ kita bisa menganalisa kita kecenderungannya kemana gitu. Itu alasannya Pak Mersa kenapa ditulis gitu. Nanti saya sih berharap nanti ketika nanti Bapak menuliskan dengan tulisan tangan itu nanti akan menemukan oh ternyata kecenderungan saya di sini gitu. Itu tambahan untuk personalnya. Dan kita memiliki hukum universal bahwa apa yang kita beri perhatian itu akan bertumbuh. Apa yang kita fokus itu kemudian bertumbuh. Nah, ini sebagai penegasan juga dari sesi-sesi yang lalu itu bahwa teman-teman yang tidak pernah bersyukur tentang uang, itu ternyata punya limitasi tentang uang. Makanya nggak pernah bersyukur di situ gitu. Itu menarik sekali. Jadi kenapa saya tidak mensyukuri area itu gitu. Yang saya syukur itu kesehatan, misalnya keluarga gitu, dan itu oke, dan memang betul di area itu luar biasa sekali tentang kesehatan. Karena itu yang selalu dikasih syukuri jauh lebih gampang gitu. Dan dari sisi keilmuannya memang demikian ternyata. Bahwa ketika kita tidak nyaman dengan sesuatu, maka kita memiliki kecenderungan untuk menghindari dan tidak mensyukurinya. Maka sebuah sesi yang kemudian kenapa di bersyukur itu ada 30 hari, di situ kemudian kita ada pertanyaan-pertanyaan yang menggiring areanya kan ada 6 nih. Kenapa uang tidak pernah menjadi area yang disyukuri gitu. Itu menjadi menarik di situ. Karena ya saya udah bercukup-cukupan gitu. Oh, oke. Berkecukupan oke. Tapi bagian uang juga bisa menjadi area saya berderma kepada orang lain. Itu nggak ngomong tentang uang. Tetapi jelas di situ pesan yang kita bisa baca adalah ada energi keberlimpahan di sana gitu. Lalu itu menjadi penegasan, kenapa tidak nyaman menggunakan istilah uang? Ternyata ada begitu banyak limitasi dalam diri kita. Dan limitasinya itulah yang kemudian di gratitude itu menjadi titik nol lagi. Bahwa saya memandang segala sesuatunya itu ya apa adanya. Uang itu bisa menjadi sarana bagi saya untuk memuliakan namanya gitu. Bukan menjadi sesuatu yang kemudian meresahkan gitu. Itu tanggapan saja. Kenapa ditulis dan kenapa hanya 5 itu salah satu caranya. Ini untuk Pak Mirsa mungkin kalau karena daya analitik dan keterampilan untuk membuat analisa itu kuat, ketika nanti membaca punya orang-orang lain membuat jurnal bersyukur bisa memetakan ini area mana nih ya yang dia perlu dikembangkan atau area mana ya yang perlu ditingkatkan gitu dengan jurnal yang dia tuliskan gitu. Kalau untuk pribadi saya yakin Pak Mirsa sudah oke lah. Ini alasannya kenapa ditulis gitu. Itu kenapa alasan ditulis. Semoga memperkaya aja, semoga memperkaya. Thank you Pak PTW. Terima kasih Pak PTW. Ada yang ingin memberikan pandangan atau pertanyaan, silakan.
Kalau nggak ada, coba saya tadi yang Pas PTW ketika bertanya di dalam paparan tadi, kenapa kok teman-teman di kantor tadi ya, kira-kira pertanyaannya, Iya, iya, kok iya. ada yang tidak yakin bisa mencapai top performance gitu, kira-kira begitu ya? Iya, iya, iya. Kenapa kok banyak sekali ditemui teman-teman di kantor tidak yakin bisa top performance? Satu hal. Eh, yang pertama adalah memang dia menerapkan kriteria top performance-nya itu kan sangat subjektif ya. Subjektif. Buat seseorang namanya top mungkin harus 200%, tapi buat orang lain kan bisa 500% atau hanya 150%. Jadi angkanya tersebut menjadi sebuah orang itu optimis atau tidak optimis gitu ya. Orangnya yang senang revolusi atau evolusi ketika terjadi perubahan itu kan akan menentukan tingkat berapa tinggi pengertian top itu kan, karena top itu kan subjektif. Itu satu. Dan saya sengaja menggunakan kata top itu adalah supaya tidak ada limitasi, yang memahami limitasi, kecuali kalau double itu bagaimana meningkatkan kinerja 200% itu. Orang akan digiring 200% semua kan berpikirnya gitu. Kira-kira ya, itu satu poin. Kedua juga secara naluri, secara alamiah, seseorang bisa memotivasi dirinya sendiri, kaitannya dengan top performance kan ada kaitan dengan motivasi diri ya. Itu memang hanya sekitar 15% yang disebut dengan memiliki internal power, internal motivation. 85% itu adalah external motivation. Jadi hanya orang-orang tertentu aja dari 10 itu hanya 1,5 orang, kira-kira 1 atau 2, tanpa disuruh, tanpa diapa-apain itu akan berkinerja totalitas. Sedangkan sisanya itu ingin mendapatkan top performance itu mesti dipecut itu. Mesti ada motivator eksternal. Nah, tadi Pak PTW sudah mengungkap juga bahwa ada faktor internal dan ada faktor eksternal gitu ya yang akan mempengaruhi top performance. Betul. Nah, secara umum itu 85% orang tuh faktor eksternal. Apa sih eksternal itu? Ya tadi, eksternal itu ya ada ancaman kalau nggak beres dipotong uang makan, nggak beres nanti di PHK, nggak beres dikasih SP gitu. Itu kan ancaman semua tuh. Nggak diberes nanti uang makan hilang, nggak beres nggak naik pangkat, nggak beres macam-macam lah. Itu kan sebetulnya ancaman semua yang sudah dikupas juga tadi. Dan kedua juga orang bisa perform karena ada kebutuhan. Ingin, wah naik pangkat, wah gajinya nambah gitu kan. Nah itu ada rewarding. Dan memang begitulah hukumnya itu. Jadi ketika di dalam perusahaan sebagai pimpinan perusahaan pun memang perlu memainkan ini. Jadi saya setuju sekali bahwa top performance itu tidak hanya oleh individual, bisa ada faktor eksternal berpengaruh kuat. Ya, berpengaruh kuat. Makanya peranan pimpinan bagaimana menciptakan tadi dengan ada Pak PTW tadi kan ngasih contoh-contoh, ada apa zona bersyukur, kemudian ada apa ngasih apa tadi magic Apresiasi, reward gitu ya. itu kan sebetulnya eksternal faktor yang membuat sistem sehingga orang bertindak. Iya kan, eksternal faktor, pimpinan perusahaan membuat sebuah gagasan, kemudian karyawan semua mengikuti gitu kan, kira-kira begitulah ya. Itu kan eksternal faktor sebetulnya yang sudah dilakukan. Ya, ada apresiasi, ngasih surat itu kan. Saya ngasih surat ke Pak PTW, artinya apa? Pak PTW bisa termotivasi gara-gara surat saya. Nah, surat saya kan eksternal faktor buat Pak PTW. Ya, itu poin yang ingin saya tambahkan. Kedua, memang top performance itu rule yang sebuah rule yang apa ya, yang ada dan memang terkondisikan ya, sehingga top performance itu adalah kalau kita paham tentang bagaimana meningkatkan produktivitas, orang kan selalu akan dipacu bagaimana tingkat produktivitas itu selalu dioptimalkan. Ya mungkin satu sisi orang merasa menilai kok nggak manusiawi. Artinya dikerja suruh mati-matian, kira-kira begitu ya. Tidak manusiawi perusahaan ini gitu kira-kira. Tetapi dari segi strategi company, sebetulnya ini kan sebagai rule bagaimana mengoptimalisasi apa yang sudah perusahaan bayarkan yang terbaik, kira-kira begitu kan. Ingin mendapatkan return performance yang terbaik juga. Sebetulnya itu balance. Oh, ya, ya, Oke ya. ya.
Ya, oke. Mungkin yang ketiga, maaf, kadang-kadang ada salah mengartikan bersyukur. Kalau mau saya katakan, kalau kata tidak tepat, mungkin lebih halus. Tapi kalau bersyukur, contoh begini, ya syukuri aja lah, syukuri saja kita performan kita, atau syukuri saja kita sudah bisa mencapai 70%. Tuh pada saat pandemi orang lain 30% atau 40%, kita 70%, syukuri saja. Padahal kita punya kinerja puncaknya atau sasaran 100% ya. Ya. Gitu ya, kira-kira gitu. Ya kita syukuri 70%. Nah, saya melihat banyak situasi orang-orang tertentu, kata mensyukuri ini tidak diimbangi oleh proses sebelumnya bekerja totalitas. Jadi bekerja ala kadarnya, ketika kemudian diminta bagaimana kinerjanya, ya kita syukurilah kita sudah baik gitu. Nah, ini saya anggap mengartikan bersyukur itu tidak pada tempatnya. Jadi kita bisa katakan bersyukur itu ketika sudah melakukan yang terbaik. Ya, itu ternyata ini hasilnya, ya kita syukuri ini hasilnya. Gitu. Tapi banyak yang sering tidak seperti itu. Males-malesan, ya kita syukuri aja. Atau contoh, PTW besok kita makan siang yuk. Bisa nggak makan siang? Saya undang jam 12. Insya Allah kita hadir. Padahal jam 12 jelas ada appointment dan tidak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin bisa on time. Tapi menjawabnya dengan kata insya Allah besok nyampe. Nah ini kan sebetulnya juga menyalahkan arti spirit itu. Mesti kan bisa, wah sorry jam 12 saya nggak bisa, saya bisanya jam 1. Gitu ya, contoh-contoh ini. Nah, ini banyak mengartikan syukur itu menjadi sebuah hanya sebagai apa ya, excuse saja. Dan ketiga, memang perlu dibuat sebuah mindset. Saya di dalam kaitan bekerja dibuat mindset. Seperti tadi Pas PTW mengatakan sangat mengharapkan pihak lain. Wah, saya bisa akan top performance kalau departemen lain melakukan begini, kalau atasan begini, kalau pihak lain begini gitu ya contohnya. Nah, memang di dalam pelatihan-pelatihan saya sering muncul hal sedemikian. Saya sudah punya 43 list daftar ya. Orang-orang ketika ditanya, contohnya kalau kaitan kinerja puncak kan dengan target gitu ya. Kenapa Anda nggak mencapai target? Gitu ya. Itu alasannya kan ya stok kosong, barang nggak laku, promosi kurang, harga mahal, insentif nggak menarik, barang kosong, jalan macet, ban kempes, 1.001 macam. Ada 43. Nanti hujan, ekonomi nggak bagus, lagi krisis, itu kan 43 titik. Artinya kalau saya listing 43 itu tuh termasuk ada salah Tuhan di situ. Ada Tuhan yang ikut bersalah. Apa contohnya? Wah, kenapa Anda nggak dapat target? Karena hujan. Ini Tuhan yang salah nih. Kenapa nggak dapat target? Oh, karena pasar sepi. Ini nyalahin Menteri Ekonomi Sri Mulyani. Nah, sampai Menteri, Tuhan, Presiden salah semua. Dirinya salesman nggak ada yang salah itu di situ 43 itu. Ya, itu kan menteri salah, atasan salah, departemen produksi salah, orang finance salah gitu ya, orang gudang salah, semua kan. Nah, saya selalu menggiring apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lebih baik. Jadi apa yang bisa Anda lakukan, jadi lebih ke arah diri dia. Ya. Supaya bisa lebih baik. Ya. Artinya apa? Rule-nya adalah di dalam perusahaan kita, rule-nya tuh seperti begini. Kalau barang kosong tuh selalu ada di perusahaan manapun. Namanya hujan di dunia ya ada hujan itu. Namanya jalan macet ya di Jakarta dimanapun ya ada jalan macet gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa top performance dengan rule yang seperti begini gitu loh. Seperti orang main bola, wah kenapa kalah? Karena hujan. Emangnya lapangan bola hujan tuh cuma separoh gitu. seluruh lapangan hujan semua, basah semua. Nah, inilah bagaimana dengan situasi hujan mereka bisa bermain bola dengan baik. Demikian juga ketika dituntut untuk top performance. Bagaimana dia bisa top performance dengan situasi dan aturan main yang kultur perusahaan seperti begitulah. Oke, begitu itu yang ingin saya tambahkan, Mas PTW. Bagus. Itu saya ada beberapa insight yang luar biasa di situ tadi. Yang pertama, yang saya tangkap tadi itu, sempat tadi saya catat itu, kalau yang 15%
15% internal power, 85 faktor eksternal. Saya pertamanya hanya melihat bahwa dari internal saya memberikan kepada orang lain gitu loh. Itu fokusnya memang di self development gitu. Bahwa ternyata ketika dipaparkan tadi sama Pak Pen itu jelas betul bahwa itu faktor luar yang memberi motivasi kepada pihak lain gitu. Saya tadi sudut pandangnya masih dari diri sendiri untuk orang lain. Ini semakin menegaskan bahwa memang kondisi perusahaan atau komunitas itu dibangun atas itu kesadaran juga bahwa membagikan informasi kepada orang lain, memberikan apresiasi itu wujud eksternal faktor gitu. Itu sudut pandang yang selama ini saya lihatnya dari sisi pribadi diri untuk melakukan bersyukur. Kalau ini kan sebenarnya orang lain juga bisa melakukan buat saya yang menjadi peneguhan gitu. Iya. Itu poin yang keren. Ya. Good. Ada tadi satu lagi poin yang yang tentang performa puncak itu. Karena memang kalau di grade itu kan yang didorong kan diri pribadi gitu. Jadi tidak menyalahkan pihak luar gitu. Iya. Dan ternyata bahwa yang tadi Pak Min ceritakan rule of perusahaan itu harus ada dalam kesadaran personal itu gitu. Itu yang harus ditegaskan. Betul, supaya nanti tidak menyalahkan orang lain, tapi kondisinya adalah dengan kesadaran gitu. Kalau saya temukan di salah satu motivasi orang bekerja itu tahap pertamanya itu tahap kelimanya lah ya. Kalau ada 5 tahap 5-nya itu kan orang bekerja supaya cari duit. Maka dia bisa nabrak apapun yang penting dapat duit gitu doang. Lalu yang berikutnya untuk menaikkan taraf hidup gitu. Kalau dia motivasinya untuk taraf hidup pasti uangnya dapat gitu. Dari taraf hidup dia ada di komunitas, maka dia memiliki sumbangsih terhadap komunitasnya, dia bekerja sama, berkomunikasi, hingga saling berkontribusi. Lalu ke tahapan 4-nya itu, ketika berkomunikasi itu orang kemudian menyadari kekuatannya di mana gitu. Sehingga kontribusinya lebih besar lagi gitu. Skill-nya juga bertambah karena masukan dari teman-teman yang lain karena terjadi dalam komunitas itu, di tempat kerja itu. Lalu yang kelima itu sampai pada kesadaran bahwa bekerja itu amanah gitu. Lalu yang tadi Pak Amin jelaskan bahwa orang bekerja itu top performance itu datang dari sini. Dia nggak memusingkan lagi mau hujan, mau enggak, mau situasi ekonomi apapun gitu. Nah, ini yang sekarang terpikirkan di benak saya kan mendorong orang atau mendorong diri sendiri supaya sampai ke tahapan bahwa nggak boleh menyalahkan orang lain, menyalahkan di luar sana, dan memiliki inspirasi pribadi untuk menjadi top performance gitu. Itu menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ya. Mungkin nggak cukup kalau datang dari diri, pasti butuh sesuatu yang tadi salah satunya rule of perusahaan tadi itu gitu loh. Itu yang jadi catatan saya itu. Kalau saya kan fokusnya ke tapi bahwa ternyata ada sesuatu di luar sana, yaitu perusahaan yang memang setiap kita itu memang dituntut untuk sampai seperti itu gitu. Itu masukan banget Pak. Terima kasih. Ya, kalau hanya individual kan seakan-akan kerja untuk sendiri. Padahal kalau kita leader kan bekerja juga untuk orang lain gitu ya. Nah itu yang mungkin di dalam perusahaan agak sedikit berbeda ketika bersyukur pribadi dan bersyukur untuk corporate itu dalam konteks kerja. Oke, thank you Pak TV. Dan satu hal juga yang ingin saya tadi ada terngiang yang berkaitan dengan apa ya? Dengan performance itu memang tidak bisa tidak, kalau buat saya ya, bersyukur itu kan sebuah mindset juga. Sehingga budaya di perusahaan itu juga menciptakan bagaimana ketika seseorang atau sekelompok orang itu bisa bersyukur atas budaya yang ada di perusahaan ini gitu. Contohnya saya bekerja di perusahaan yang modelnya seperti begini, ya syukurilah model begini gitu loh. Itu satu. Terus kedua kan sering juga kan terjadi begini. Selalu ngeblame, kok saya begini, kok saya begitu, dan seterusnya lah, ngeblame terus. Lupa ketika kita direkrut, kita teken tanda tangan setuju bekerja gitu ya di perusahaan. Itu kan kita perlu bertanggung jawab atas tanda tangan yang sudah kita buat.
Konsekuensinya apapun gitu kan, tanda tangan sudah kita, saya siap bekerja di perusahaan ABC gitu kan, gitu. Nah artinya kan saya perlu bersyukur bahwa saya sudah diterima di perusahaan ini. Ya. Gitu kan, bersyukur di situ. Akibat saya bersyukur, maka saya perlu bertanggung jawab atas tanda tangan saya di perusahaan ini. Gitu kan, kira-kira begitu refleksnya ya. Ya. Oh, itu Ya, ya. penegasan luar biasa itu. Artinya ada kita tidak menyalahkan, kita lah yang kemudian oleh karena kita memiliki sumber daya internal untuk bertumbuh dan berkembang, versinya perusahaan, maka kita justru akan dikembangkan oleh karena itu. Bukan menyalahkan perusahaannya, tapi dengan kondisi aku diterima di sini, apa kontribusi yang bisa aku berikan gitu. Sehingga kita Ya. terus bertumbuh karena itu, kesadaran itu. Bukan lagi menyalahkan, tapi justru aku bisa di sini, sudah diterima, saya bersyukur sekarang apa kontribusi yang bisa aku berikan kepada perusahaan. Ya. Menurut saya kesadaran itulah yang paling momentum yang tertinggi ketika orang oke, tanda tangan, oke sekarang berarti aku di sini mendapatkan jerih payahku dengan gaji yang kita sebut sebagai gaji, kemudian kontribusiku apa gitu. Wah itu keren. Ya, ya, ya. Ya, oke. Ya, berbeda sekali ketika di kantor ya. Ini top performance kaitan di kantor dengan yang sifatnya charity lah. Charity atau sosial atau individual lah ya. Ya, ya. Baik, baik. Yuk, ada Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya atau melengkapi? Oh, ini Pak Hari Victor nih, senior saya juga. Beliau juga yang mendalami dunia psikologi. Malam Pak Hari. Malam, Mbak. Wah, ini senior juga nih. Pak Hari kelihatan mengikutinya mulai agak jam in di tengah ya. Apa yang bisa itu di share Pak Hari? Enggak, Pak. Saya dengarkan tadi. Oke. Saya rasa cukup faktor-faktor intrinsik itu, faktor dari dalam itu yang harusnya lebih kuat, Pak, memang. Cuman kan kalau di dalam suatu kerja, itu tidak sendiri kan, Pak. Harus membangun yang namanya teamwork. Teamwork itu beda dengan gotong royong, Pak. Gotong royong itu lemah sama lemah, gotong rame-rame. Kalau teamwork itu kuat sama kuat, Pak. Oke, Itu oke. saya. Jadi salah satu faktor yang penting juga itu kerjasama. Kebanyakan di sini seperti Lone Rangers gitu loh, Pak. Lone Rangers. Jadi bekerja sendiri-sendiri gitu. Pokoknya saya tercapai gitu. Tapi tidak melihat bahwa tercapainya itu bisa nggak bersama-sama dengan yang lain. Itu kan namanya perusahaan, Pak. Corporate ya. Beda dengan kalau individual ya. Jadi kalau corporate ya mestinya begitu Pak Ben, gitu loh. Oke, oke. Jadi, kerjasama itu salah satu faktor yang penting, bahwa memang ada faktor eksternal yang tidak bisa dihindari, itu kan yang namanya force majeure ya Pak ya. Yang seperti kecelakaan dan lain-lain. Tapi kalau menyalahkan hujan, terus wah transportnya susah, ya apa kantornya dipindahin ke rumah dia gitu. Itu yang sering saya sampaikan sama mereka gitu loh. Ya. Hal itu, tapi faktor intrinsik saya sepakat Pak Min. Itu harus kuat sekali memang. Jadi internal itu ya sebagai memang mau tidak mau. Di jaringan, kelihatan jaringan. Oke, oke. Ada dilanjut lah, mungkin diputus dulu. Ini karena kelihatan jaringan. Bapak Ibu semua, yuk di sini kalau ingin menanggapi. Bangun suatu tim yang mencapai tujuan daripada organisasi itu. Itu aja yang saya tambahkan. Terima kasih. Makasih Pak Ari. Yuk, makasih. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Itu insightful banget itu. Kalau teamwork itu kuat sama kuat, jadi beda dengan kalau gotong royong itu dari kurang sama kurang gitu ya pemahaman. Itu tuh kena banget itu. Karena kalau biasanya kan
orang di salah satu keinginan orang kan pengen jadi spesial gitu loh. Pokoknya Hmm. tim gue yang paling keren gitu. Nah ini teamwork itu kuat sama kuat dan mereka kolaborasi gitu. Iya, iya, iya. Betul, Terima kasih. betul, Itu saya tuh banget. betul sekali, Pak. Hmm. Ya, ya. Kalau yang tadi di pembahasan Pak Min, yang Ya. dimaksudkan dengan memang ada kecenderungan kan, yang pertama kan kecenderungan kita untuk survival di tahap awal, kemudian proving bahwa Ya. saya benar saya benar minta diakui bahwa oke gitu, kemudian kecenderungan untuk menjadi mengontrol orang lain, kemudian kecenderungan untuk istimewa gitu loh. Nah, kita semakin diingatkan bahwa korporat itu kerjasama, teamwork itu bahwa yang kita maksudkan tadi gratitude itu di level bahwa terinspirasi itu di situ. Terima kasih, ini satu banget. Jadi kan pertama kan kita termotivasi oleh sesuatu di luar. Di titik tertentu gratitude itu mendorong kita tuh bukan lagi motivasi tapi terinspirasi. Tadi di pemaparan yang depan tadi. Dan terima kasih sekali nih Pak Hari. Ini Nah, Pak. saya yang bersyukur nih dapat kesempatan di ruangan ini sehingga sungguh-sungguh sangat tercerahkan ini. Sungguh-sungguh tercerahkan. Kalau kemarin atau yang sebelumnya itu kan bersyukur itu gratitude itu kan fokusnya dalam diri sendiri. Karena memang area di awalnya kan untuk pelayanan ya, lebih banyak untuk berbagi pelayanan gitu. Sementara kalau di corporate itu kan tadi yang Pak Min bilang tanda tangan itu kan komitmen dua entitas kan sebenarnya kan ya. Iya. Begitu orang diterima itu karena sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, masuk dalam teamwork. Kalau enggak malah saling gontok-gontokan, gue yang paling bener gitu kan. Kecenderungan kita kan pengen istimewa tadi, pengen unik gitu. Dan terima kasih ini semakin meneguhkan bahwa gratitude bisa dibawa ke ranah perusahaan yang oke, dari sudut kesadaran kolektifnya ini perusahaan ini maunya, personal ini maunya gitu. Dan ternyata Iya. klop, Mas. Pak Hari terima kasih loh, walaupun telat-telat tapi langsung dapet Sama-sama. gitu. Makasih Pak. Oke. Baik ya. Mungkin sebagai closing kalau nggak ada tambahan dari Bapak Ibu semua sebagai closing dari PTW untuk acara kita gratitude untuk top performance. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Gratitude itu mengundang kita untuk menjadi versi diri kita yang terbaik. Dan kita disadarkan dengan sesi hari ini bahwa versi diri kita yang terbaik itu juga berhadapan dengan versi terbaik dari orang lain di luar sana gitu. Dan kita didorong, diinspirasi untuk saling bekerja sama. Sehingga versi kita yang terbaik itu menjadi satu dengan versi terbaik orang lain. Jadi bukan lagi kita menjadi terpisah, terseparasi, tapi justru menyatu. Karena apa yang dia rasakan juga aku bisa rasakan, yang aku rasakan dia bisa juga rasakan, karena sejatinya kita itu satu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, thank you Mas PTW. Terima kasih Bapak Ibu semua. Demikianlah paparan kita, topik kita tentang gratitude. Kelihatan mudah ya, cuman bersyukur. Ternyata cukup kompleks kalau kita bedah bagaimana itu untuk bersyukur gitu. Oke, selamat malam. Sampai ketemu di lain kesempatan dan topik selanjutnya. Selamat malam. Malam, Pak Min. Terima Selamat malam. kasih. Terima kasih, Pak Dewi. Malam. Terima kasih Pak Oke. PTW, Pak Min. Yuk, closing ya. Saya close ya. Yo.